Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru sekalian. Saya di sini akan melakukan pengimbasan dari program seri Guru Belajar yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Nah, silahkan disimak ya pemaparan materi saya berikut. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, silahkan masuk akun Google. Silakan masuk ke Google, lalu masukkan guru belajar di sini alamat yang lengkapnya adalah gurubelajar.kemdikbud.co.id. Bila lupa boleh dicek di Google, kita search by kata yaitu guru belajar. Di sini ada gurubelajar.kemdikbud.co.id. Nah, silahkan diklik. Nah, lalu oke, saya paham. Lalu klik masuk yang di pojok kanan atas. Nah, ini Bapak dan Ibu harus memasukkan akun SIM PKB-nya masing-masing. Ya. Oke. Jika lupa passwordnya, silahkan cek kembali di ketua MGMP masing-masing ya. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan 4 seri guru belajar, tapi yang satu pendidikan inklusif belum bisa karena belum bisa diakses begitu ya. Yang sudah bisa diakses adalah masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi minimum. Nih yang baru-baru ini saya ikutin adalah asesmen kompetensi minimum. Kita klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada bergabung dengan grup Telegram ya. Ini kalau ada kesulitan silahkan berkomunikasi di sini. Ini untuk sertifikat kegiatan. Kalau Bapak dan Ibu sudah di sini nanti akan ada menu seri dari AKM. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik daftar, lalu klik pilih jadwalnya. Nah, saya ikut yang angkatan keempat. Kebetulan angkatan keempat saya sudah selesai. Nah, yang akan saya lakukan ini adalah pengimbasannya. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai binteknya, lalu bisa dicek sertifikatnya di sini, gitu ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit apa sih itu guru belajar ya. Pertama, tentu saja Bapak dan Ibu harus punya akun SIM PKB karena untuk login dan masuk ke portal guru belajar ini harus mempunyai akun SIM PKB ya. Lalu yang kemudian persyaratannya. Nah, persyaratannya itu adalah guru atau kepala sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat gitu ya, dan harus memiliki akun. Nah, langkah mendaftarnya. Nah, seperti yang tadi saya beritahukan ya. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah login, maka akan muncul seperti ini nih. Kegiatan yang bisa Anda ikuti AKM. Nah, nanti ini kan AKM SD di sini. Nah, nanti akan mengikuti ke akun SIM PKB-nya. Kalau di akun SIM PKB-nya Bapak Ibu guru SMP, maka di sini AKM-nya SMP begitu ya. Lalu tinggal klik daftar, nanti klik jadwal yang Bapak dan Ibu pilih gitu ya. Ini jadwalnya sangat fleksibel sekali. Jadwal bintek itu, nah di sini ada total ada 8 angkatan. Yang saya ikutin adalah angkatan yang keempat. Nah, di sini ada jadwalnya. Nah, bintek ini pendaftarannya dibuka dari 22 Desember sampai 23 Februari ya, masih ada waktu. Nah, angkatan 1, 2, 3, dan 4 itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, yang sekarang sedang dilaksanakan adalah angkatan yang kelima, 24 sampai 28 Januari. Nah, ini sudah tidak bisa lagi daftar di angkatan yang kelima. Nah, Bapak dan Ibu, bagi yang mau daftar mulai dari hari ini, berarti bisa daftar di angkatan 6, 7, 8, 9, udah ada sampai 11 angkatan ya, maaf. Tadi saya bilang angkatan 8. Ternyata ada sampai 11 angkatan. Nah, lalu
Tahap berikutnya Bapak dan Ibu harus melakukan pengimbasan. Jadi ada 2 tahap ya dalam bintek ini. Yang pertama binteknya itu sendiri, yang kedua pengimbasan, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Sebentar, ini seri asesmen kompetensi minimum. Nah, tujuan dari guru pembelajar ini adalah memahami konsep asesmen nasional. Ini sesuai dengan serinya, gitu ya. Bentuk pelaksanaannya ini sangat fleksibel sekali, Bapak dan Ibu. Di sini ada beberapa materi dan ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab. Tentu saja diawali dari pretest dulu. Lalu mengikuti binteknya, setelah itu diakhiri oleh post-test. Nah, siapa saja yang bisa menjadi peserta? Ini di semua guru, kepala sekolah, pengawas, gitu ya. Dan harus memiliki akun SIM PKB, begitu ya. Oke, nih saya coba lanjutkan yang tadi. Tadi baru selesai di tahap jadwal ya. Nah, penyelesaian aktivitas. Nih, di AKM ini ada beberapa aktivitas ya. Bapak Ibu tinggal ngikutin aja. Jika sudah selesai, maka klik tandai selesai, gitu ya. Nah, lalu durasinya. Nah, bintek ini ada beberapa jadwal ya yang tadi sudah saya perlihatkan. Dan itu tuh kita tidak mesti mengikuti misalkan jadwalnya dari Jumat sampai Selasa. Tidak mesti semua hari itu kita ikutin. Itu fleksibel mengikuti kita bisanya kapan gitu ya. Kalau kita bisanya hari Jumat aja mau diselesaikan dalam 1 hari, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Ada waktunya. Nah, asesmennya pada tahap bintek ini, Bapak dan Ibu ada pretest ya atau praprogram, ada asesmen formatif atau kuis di setiap topiknya. Jadi nanti ada beberapa topik. Dan yang terakhir ada post-test gitu ya. Nah, ada beberapa jenis asesmen dengan nilai minimal 70% ya atau nilai 70. Maka peserta diperbolehkan mengulang kembali jika nilainya belum 70 ya. Jika sampai 3 kali mengerjakan nilai masih kurang 70, maka dianggap tidak tuntas atau tidak lulus. Jadi semangat ya Bapak dan Ibu. Kemudian materinya ini karena serinya adalah seri AKM, materi ini jelas tentang asesmen kompetensi minimum yang akan segera kita hadapi di bulan Maret ya. Tidak hanya siswa ya, guru dan kepala sekolah juga mengikuti AKM di survei lingkungan belajar. Jadi ini sangat penting sekali buat kita pahami. Nah, jika ada beberapa kendala teknis ya, tidak mesti khawatir ya. Jadi jawaban di setiap topiknya itu akan disimpan gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ada di topik yang keempat, misalkan tiba-tiba jaringannya terputus, ya tidak masalah karena itu sudah tersimpan. Kemudian, nah setelah bintek ada 2 hal yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Yang pertama ada pengimbasan. Nah, inilah yang sedang saya lakukan sekarang. Yang sedang saya lakukan sekarang itu adalah pengimbasan. Pengimbasan itu apa? Pengimbasan itu adalah kita menyampaikan kembali, kita mengajak gitu ya. Intinya kita bergotong royong untuk mengajak, mendampingi dan membantu. Nah, yang paling penting adalah rekan guru dalam institusi kita. Jadi dari yang terdekat dulu gitu ya. Nah, pengimbasan ini tentu saja harus dalam bentuk video. Nanti videonya diunggah ke kanal YouTube. Nah, lalu linknya nanti dimasukkan ke akun kita, gitu ya. Setelah selesai pengimbasan, maka kita berhak untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini ada 2 ya, ada sertifikat untuk peserta, ada sertifikat untuk satuan pendidikan. Nah, setelah dinyatakan tuntas bintek oleh sistem, para peserta akan diberikan sertifikat. Untuk mendapatkannya, peserta terlebih dahulu harus mengisi kuesioner sebagai syarat untuk sertifikat. Nah, lalu ada lagi sertifikat untuk satuan pendidikan. Nah, ini diberikan ketika peserta telah menuntaskan bintek dan sebelumnya telah mengisi kuesioner. Piagam penghargaan akan mencantumkan nama-nama peserta tugas bintek gitu ya. Jadi misalkan saya ada di SMP model. Jadi
sampai nanti angkatan ke-11 itu selesai gitu ya. Nah, peserta-peserta dari SMP model itu siapa saja yang sudah mengikuti benteng ini gitu ya. Kalau itu sudah selesai semuanya, nah nanti akan keluar sertifikat untuk sekolah gitu ya. Selain sertifikat untuk pribadi, ada juga sertifikat untuk sekolahnya. Dan di sertifikat sekolah itu mencantumkan nama